ya 23%-nya itu terjadi akibat asfiksia. Dan sekarang kita masuk asfiksia itu apa toh? Jadi sebenarnya banyak institusi berusaha untuk mendefinisikan apa itu asfiksia, ya. Tetapi memang untuk bisa mendefinisikan dengan baik, ya, atau menggambarkan apa itu asfiksia itu ternyata cukup beragam, ya. Dimulai dari yang paling simple itu adalah definisi dari WHO, ya, di mana asfiksia merupakan kegagalan bernapas karena ini di fase neonatal, ya, neonatal asfiksia atau asfiksia neonatorum. Maka kegagalan bernapas ini yang didefinisikan sebagai kegagalan napas secara spontan segera setelah lahir, ya. Jadi bayi yang bernapas, ya, bayi yang lahir, ya, salah satu adaptasi pertama yang harus dia lakukan adalah bisa bernapas, ya. Jadi kalau itu terjadi kegagalan, ya, WHO sudah mengatakan itu asfiksia. Dari India sendiri, ya, itu sedikit lebih lebar, ya. Kegagalan bernapasnya itu ditandai dengan apa? Dengan megap-megap, kemudian napasnya tidak efektif, ataupun usaha napas yang kurang pada menit pertama setelah kelahiran. Dari AAP, ya, dan juga dari Persatuan Dokter Anak, ya, dan juga Persatuan Dokter Obstetrik di Amerika itu menyatakan bahwa asfiksia itu harus kita lihat tidak sekedar gagal napas, gitu ya, gagal bernapas, tetapi sampai terganggunya pertukaran gas darah, ya, yang kemudian akan menyebabkan hipoksia, di mana hipoksia ini akan menjadi hipoksemia yang progresif, ya, dan akan muncul hiperkapnia dengan bukti asidosis metabolik yang signifikan. Kemudian dokter anak kita, Persatuan Dokter Anak kita di mana, ya, itu mendefinisikan sebagai kegagalan bayi bernapas spontan dan teratur. Ini adalah punyanya WHO, ya, pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir yang dikombin dengan tanda, ya, ditandai dengan hipoksemi, hiperkalsi dan asidosis. Jadi mencampur, ya, semua definisi dari beberapa institusi, ya. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan dari Amerika, ya, kriteria diagnosanya itu tidak hanya satu, ya. Kita butuh 4 kriteria diagnosa, ya, dengan standar baku emasnya itu di tingkat layanan kesehatan seperti apa. Yang pertama adalah kriteria bahwa ada asidosis metabolik, ya, di mana pH-nya di bawah 7 dan diambil dari darah kali pusat. Kapan pengambilannya adalah 60 menit pertama setelah bayinya lahir, dalam 60 menit pertama, ya. Jadi tidak boleh lebih dari 1 jam setelah bayi itu lahir. Dengan hasil bahwa asidosis ditandai dengan pH di bawah 7, kemudian karena metabolik, kriteria yang lain adalah base excess atau defisit basalnya lebih dari 12 mmol per liter. Kemudian yang kedua adalah kriteria Apgar score atau nilai Apgar. Nilai Apgar pada menit kelima, ya, yaitu di bawah 3, 0 sampai 3. Kemudian yang ketiga adalah manifestasi neurologis, ya, di mana untuk manifestasi neurologis ini bisa kita lihat mulai dari tingkat kesadaran, gerakan bayinya, ya, refleks primitif yang dimiliki si bayi,
ya, kemudian ada kejang ataupun juga gangguan laju pernapasannya, ya, atau pola pernapasannya. Itu adalah bagian dari manifestasi neurologis. Kemudian yang keempat adalah manifestasi disfungsi organ yang lain atau disfungsi multi organ. Mulai dari sistem kardiovaskuler, ya, ada kelainan laju dari denyut jantung, kemudian tekanan darah, ada gangguan sirkulasi, sistem napas, dia mungkin tetap nggak napas atau mungkin malah napasnya jadi cepat, ya. Kemudian kebutuhan untuk terapi oksigen, kebutuhan bantuan napas ataupun ventilator mekanik. Kemudian di sistem urogenital, ya, ini yang bisa menjadi penanda kita paling gampang, ya, soal kencing, adakah dia oliguri atau bahkan anuria, atau mungkin malah ada hematuria dan ada peningkatan dari kreatinin serum, ya. Kemudian dari fungsi hepar, ya, ada peningkatan transaminase (GPT). Kemudian sistem hematologi kita mungkin akan bisa jumpai ada gangguan baik dari trombosit ataupun jumlah eksplosif, ya. Nah, karena tadi, ya, kriteria definisinya itu berbeda-beda, kemudian di Indonesia sendiri akan menganut yang mana, ya. Jadi nanti boleh dibuka, ya, di tahun sebelum COVID itu sudah keluar pedoman nasional untuk layanan tata laksana asisia. Di dalamnya juga selain ada tata laksana, ya, bagian depannya itu ada bagaimana kita mendiagnosa asisia, ya. Nah, ini yang dipakai di Indonesia, ya. Jadi sebenarnya mirip dengan yang dari Amerika. Ada 4 kriteria, ya, tetap asidosis metabolik, nilai agar, manifestasi neurologis, dan manifestasi organ yang lain, ya. Tetapi mungkin bisa dilihat di sini, ya, untuk nilai agar itu adalah nilai agar menit ke-10, ya. Kenapa kok kita pakai menit ke-10, kok nggak sama menit ke-5, ya? Karena memang itu kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, ya, di mana penolong persalinan itu tidak sebanyak seperti di negara maju, ya, sehingga seringkali teman-teman yang membantu persalinan ataupun membantu bayi lahir itu, ya, baru bisa menilai nilai agar itu setelah menit ke-10. Jadi nilai agar menit ke-10 itu masih kurang dari 5, itu menjadi bagian dari kriteria asfixia. Kalau yang lainnya mirip semua, ya, pH tetap kurang dari 7, kemudian ada defisit basa, ya, di sini lebih berat, ya, 16 gitu, ya. Kemudian itu kalau di fasilitas ideal. Jadi yang sebelah kiri ini adalah fasilitas ideal. Fasilitas ideal seperti apa, ya? Seperti rumah sakit tersier di seberang, ya, Sarjito, itu harus menggunakan ini karena bisa mengambil darah dari kali pusat. Tetapi kalau itu di fasilitas terbatas, misalnya di PPK 1 ada persalinan, ya, mungkin saja tidak punya alat untuk melakukan pemeriksaan analisa gas darah, sehingga PNPK tadi itu juga memfasilitasi untuk teman-teman yang bekerja di fasilitas terbatas, ya, untuk bisa mendiagnosa ini kira-kira beneran asfixia atau enggak, ya. Dimana untuk fasilitas ideal itu keempat kriteria harus terpenuhi, tetapi kalau untuk fasilitas terbatas cukup 2 kriteria di antara 4 yang terpenuhi, ya, itu sudah bisa digunakan untuk mendiagnosa asfixia. Nah, kalau yang kriteria pertama itu adalah bukti dia hipoksemi, dia bukti asidosis metabolik, maka di fasilitas terbatas itu cukup dengan
bukti adanya riwayat episode hipoksia perinatal. Hipoksia perinatal itu artinya apa? Yang terjadi selama antenatal ataupun intrapartum. Contohnya fetal distress. Fetal distress itu kan terjadi pada saat mungkin intrapartum ataupun sebelum persalinan ya, pada saat antenatal ya. Itu bisa menjadi masuk di dalam salah satu kriteria. Yang lainnya apa? Yang lainnya misalnya terjadi perdarahan antepartum akibat solusio plasenta, akibat tali pusat penumbung. Itu bisa menjadi bukti adanya riwayat episode hipoksik perinatal. Kemudian kalau yang di fasilitas ideal tadi nilai Apgar menit ke-10 ya, sama menit ke-10 juga sama di sini, tetapi ditambah salah satu kriteria yang memudahkan adalah setelah 10 menit kita melakukan resusitasi, setelah bayinya lahir, bayinya masih membutuhkan bantuan ventilasi tekanan positif ya, lebih dari 10 menit ya. Nah ini juga bisa menjadi kriteria pengganti selain si nilai Apgar. Kemudian nomor 3 sama 4 sama ya, untuk manifestasi neurologis dan juga multi organ. Jadi kalau yang fasilitas terbatas cukup 2, tapi kalau yang fasilitas ideal keempat kriteria harus terpenuhi. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa bayi itu bisa mengalami asfiksia. Faktor apa saja yang bisa meningkatkan risiko asfiksia ya. Jadi ada beberapa faktor baik antepartum, intrapartum dan juga faktor risiko janin ya. Kalau teman-teman sudah skill lab untuk resusitasi, faktor-faktor ini perlu kita tanyakan sebelum bayinya lahir ya. Salah satunya adalah untuk antisipasi apakah memang bayi yang akan dilahirkan itu akan bisa mengalami asfiksia atau enggak, atau memiliki resiko mengalami asfiksia atau tidak ya. Jadi dari penelitian rumah sakit ya, beberapa faktor risiko antepartum yang akan bisa meningkatkan risiko asfiksia adalah demam peripartum gitu ya, kemudian ibunya preemie, kemudian hipertensi, ibunya anemi atau perdarahan antepartum gitu ya, atau ada kematian neonatus sebelumnya ya, riwayat kematian si ibu memiliki bayi di bawah 1 bulan yang meninggal di bawah 1 bulan. Kemudian untuk intrapartum contohnya misalnya ada malpresentasi ya, dia presentasi pokok, presentasi melintang ya, itu malpresentasi, kemudian kala 2 lama misalnya, atau cairan ketuban bercampur dengan mekonium ya, karena ini salah satu tanda bayinya itu mengalami hipoksia. Kemudian preeklampsi, fibrom atau ketuban pecah dini ya, kemudian induksi ataupun stimulasi ya, ataupun ini prolaps dari umbilical cord. Prolaps umbilical cord ya, bisa tali pusat penumbung, kemudian atau bahkan sampai solusio dari plasenta. Kemudian untuk faktor resiko janin ya, prematuritas, PPLR atau IUDR itu menjadi salah satu faktor risiko yang akan bisa meningkatkan asfiksia ya. Nah ini yang akan terjadi ya pada saat bayi itu mengalami asfiksia ya. Jadi ini adalah timing ya, ini adalah kapan organ itu akan terpengaruh gitu ya. Jadi kita mulai dari kalau dia itu asfiksia itu terjadi pada saat harusnya itu kan pH normal ya, di atas 7 ya. Ini kalau ini kira-kira kalau pH-nya 7 gitu ya. Jadi kalau asfiksia itu terjadi di bawah 7 ya, maka yang akan
kelihatan bermanifest ya, mulai dari laju respirasi ya, heart rate makin turun gitu ya, kemudian tekanan darah juga akan bisa makin turun, cardiac output juga makin turun, kemudian ini kita lihat semakin rendah pH-nya ya, maka kerusakan otaknya akan semakin besar. Nah, kalau kita tidak menangani, tidak membantu proses asfiksia itu kemudian kembali dengan resusitasi ya, maka ya kita bisa lihat ya, makin asidosis anaknya, makin dia akan bisa mengalami kerusakan otak. Sehingga kalau kita bisa melakukan resusitasi, harapannya itu akan bisa mengembalikan kondisi ya, sehingga seperti kondisi di awal. Nah, dari kiri sampai ke kanan ya, ini adalah menit-menitnya ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kurang lebih 10 menit sampai ke sana ya. Kalau selama dia 10 menit tidak mendapatkan oksigenasi ya, maka kita bisa lihat ya, kerusakan otak yang terjadi cukup tinggi ya. Nah, dari sebagian besar bayi yang lahir ya, itu kira-kira 10%-nya itu butuh resusitasi pada saat bayi itu dilahirkan ya. Nah, tetapi sebenarnya sebagian besar bayi yang butuh resusitasi itu hanya butuh stimulasi aja untuk dia bisa kemudian bernafas ya. Dimana jadi dari 136, 14 juta diantaranya itu hanya butuh stimulasi aja, dan hanya 4 juta yang kemudian dia membutuhkan stimulasi plus resusitasi aktif ya, artinya harus dengan ventilasi tekanan positif. Nah, ini kalau kita lihat lagi ya alur resusitasi ya, dan sebenarnya sudah ada yang baru di tahun ini, mengeluarkan yang baru ya mengenai alur resusitasi. Kita lihat ya, di sini ada golden minute ya, 1 menit setelah bayinya lahir. Ini sebelum bayinya lahir kan ya, yang putih. Kemudian setelah bayinya lahir kita nilai ya, kapan kita melakukan resusitasi tergantung dari penilaian pada saat lahir. Apakah bayinya 10 bulan, kondisinya baik atau enggak, bayinya nangis apa enggak. Ke bawah ini sudah mulai alur resusitasi. Nah, di sini tadi dikatakan sebagian besar bayi itu hanya membutuhkan stimulasi dari langkah awal ini untuk kemudian dia bisa bernafas. Sebagian besar ya, mungkin 90% diantaranya ya, hanya 10% yang masuk ke bantuan ventilasi tekanan positif, dan sebenarnya hanya 1% yang sampai dia butuh kompresi dada ataupun obat-obatan, pemberian obat-obatan ya. Dari bayi lahir sampai dia itu diberikan bantuan napas ya, itu diusahakan tidak lebih dari 1 menit setelah bayinya lahir ya. Supaya apa? Supaya tadi ya, berbagai kelainan ya, yang ini ya 1 menit ya, itu tidak muncul ya. Jadi tekanan darahnya nggak sampai kemudian instabil gitu ya, ada gangguan sirkulasi, ada gangguan heart rate, ataupun ada kemudian nanti kompensasi dari napas ya, yang sebelumnya tidak bernapas kemudian dia bisa bernapas ya. Jadi 1 menit setelah bayinya lahir itu diharapkan si bayi sudah mendapatkan bantuan oksigenasi. Nah, apa yang sebenarnya terjadi ya pada saat ada masalah pada aliran darah plasenta
ya. Jadi karena bayi di intrauterin itu tidak bernapas, semua oksigenasinya dipenuhi dengan dari aliran darah plasenta, maka akan terjadi redistribusi dari cardiac output. Ya. Si bayi akan berusaha menyelamatkan aliran darah 3 organ utama. Yang pertama adalah di otak, kemudian di jantung, ya, kemudian di renal atau di kelenjar adrenal. Ya. Jadi darah yang keluar dari kardiak, ya, itu akan didistribusikan lebih tinggi pada organ-organ 3 organ tadi, ya, cerebral, koroner, dan juga adrenal. Sedangkan organ yang lain itu akan mengalami penurunan. Ya. Kalau itu aliran darah di renal itu akan turun, ya, klinisnya akan muncul apa? Bayinya jadi nggak kencing atau mungkin kencingnya berkurang, jadi ada oligonuria. Kalau aliran darah pada arteri vena pulmonal itu juga turun, maka apa yang terjadi? Bayinya akan bisa mengalami yang disebut sebagai hipertensi pulmoner. Kalau aliran darah pada gastrointestinalnya itu menurun, klinis yang akan muncul apa? Enterokolitis. Ya, pada hepatal, kalau aliran darahnya itu turun, akan terjadi imbalans metabolik seperti gula darahnya turun, liver enzimnya naik, gitu ya, atau bahkan DIC, gangguan koagulasi, ya, secara sistemik, disseminated intravascular coagulation. Kemudian kalau aliran darah pada otot-otot juga turun, ya, bisa terjadi rhabdomyolysis, ya, jadi otot-ototnya akan terjadi lisis, ya, dan dia akan menyebabkan kemudian biasanya gagal ginjal, ya. Setelah gagal ginjal biasanya nanti kadar kalium darah akan tinggi dan pada akhirnya mungkin nanti bayi akan bisa mengalami kematian akibat aritmia. Kemudian yang lainnya, ya, metabolik yang lain adalah imbalan dari natrium, kalsium, dan juga magnesium, di mana biasanya akan terjadi hipo, ya, kadarnya turun. Selain itu, ya, redistribusi dari cardiac output itu kalau asfiksianya itu terus berlangsung, artinya makin lama, ya, pH darahnya makin turun di bawah 7, ya, maka yang sebelumnya itu berusaha naik, ya, otomatis akan juga ikutan turun. Jadi aliran darah di miokard juga turun, aliran darah di cerebral juga akan turun. Dan ini akan menyebabkan cedera pada otak, ya, akibat proses iskemik, ya, karena oksigenasi akan turun. Nah, inilah, ya, yang akan menjadi komplikasi terbesar dari terjadinya asfixia. Ya. Jadi mungkin bayinya akan tetap bisa kita bantu untuk bernapas, ya, tetapi otaknya akan kemudian terjadi kerusakan yang itu sifatnya akan bisa irreversible, jadi artinya ya menetap. Jadi bayinya mungkin survive dengan resusitasi yang kita berikan, tetapi bayinya menjadi disabilitas. Jadi dengan melihat alur tadi, kita bisa menyimpulkan apa komplikasi dari asfixia, ya. Dia bisa multi organ dysfunction tadi, ya. Dan yang utama adalah di CNS, ya. Jadi di sistem neuro, ya, itu mungkin akan terjadi bisa perdarahan, kemudian edem, ya, atau salah satu yang paling berat adalah terjadi encefalopati akibat hipoksia dan iskemik. Jadi kita sebut sebagai hipoksik iskemik encefalopati. Organ yang lain seperti apa? Ya, karena aliran darahnya juga turun, ya, nanti di paru setelah dia jadi gagal nafas atau PPHN,
ya, lama-lama gue malu anjing. kemudian mungkin akan jadi gagal jantung Lama-lama gue atau udah terlanjur kan akibat aliran ke miokard juga menurun, ya. Ginjal mungkin akan terjadi nekrosis, ya, pada korteks ataupun tubular ginjalnya, ya. Kemudian dan juga di ICU. Dan juga kenapa kok kita itu ngomongin asiksia? Karena yang berat adalah salah satu komplikasinya menjadi encefalopati, dan itu akan yang menyebabkan akan meningkatkan mortalitas, morbiditas, loss length of stay, lama rawat menjadi meningkat, ya, dan biaya perawatan menjadi lebih tinggi. Dan ternyata bayi yang asiksia itu resiko untuk kemudian dia menjadi HIE derajat sedang atau berat itu sekitar 1 dari 1000 lahir hidup. Jadi tadi kalau datanya 3 sampai 5 dari 1000 yang lahir hidup itu mengalami asiksia, ya. 1 di antaranya itu kan mengalami encefalopati derajat sedang dan berat, di mana mortalitasnya hingga 60%. Ya, kalau ada 2 bayi yang HIE derajat sedang berat, 1 di antaranya akan meninggal. Ya, 25% dari bayi yang mampu bertahan hidup itu akan mengalami gangguan perkembangan. Dia akan mengalami disabilitas. Ya, di mana insiden di negara berkembang jauh lebih besar dibandingkan dengan negara yang maju. Ya, hari Minggu. Jadi ini kurang lebih, ya, kenapa kok bisa terjadi HIE, ya, yang ada di sini tadi, ya. Ya. Jadi begitu ada event hipoksi iskemik itu kita sebut, ya, terjadi kegagalan fase kegagalan energi yang primer, ya. Enggak sih, Iva tuh bilang kayak kalau kantor enggak minggu ini. Kemudian tidak diapa-apain, tidak ada tata laksana, dia akan masuk ke fase kegagalan energi yang sekunder. Jadi awalnya itu terjadi akibat kegagalan atau akibat hipoksemi, gitu ya, kekurangan oksigen di awal, ya. Kalau yang sekunder, ya, itu sebenarnya terjadi akibat tubuh tuh berusaha memperbaiki dirinya, tetapi memperbaiki perfusi, aliran darah dan oksigenasi, ternyata itu justru malah semakin memperberat kerusakan seluler di otak. Iya coba, ya Allah nggak kuat nih. Kita lihat di sini. Tremor. Begitu bayi itu mengalami hipoksi, ya, awalnya aliran darah cerebral itu akan meningkat, tetapi bayi mengalami kadar oksigenasi yang rendah, ya, dan juga cadangan glukosa ikut turun, ya. Nah, karena cadangan glukosa itu turun, maka energi yang dihasilkan, ya, akibat proses yang terjadi adalah proses metabolik, proses anaerob, ya, asidosis metabolik. Cadangan energi ATP-nya juga akan turun. Cadangan energi turun akan menyebabkan produksi laktat intrasel itu meningkat dan kegagalan pompa natrium dan juga kalium, ya. Di mana ini akan menyebabkan kaskade berikutnya, ya, yang akan memunculkan pada akhirnya edem cerebri, ya, iskemia lebih lanjut dan kematian seluler di awal. Ya. Pada saat dia mengalami kegagalan yang primer ini, ya, aliran darah ke otak berusaha dikembalikan oleh tubuh si bayi, ya. Terjadi reperfusi dan juga reoksigenasi pada jaringan otak, ya. Tetapi ternyata dia memunculkan hasil stres oksidatif yang lebih berat, ya, yang itu juga akan menyebabkan kematian seluler yang lebih banyak lagi. Ya, jadi
berapa lama kegagalan energi primer itu terjadi, bentuknya itu dalam menit ya. Kemudian fase sekunder itu terjadi dari jam hingga beberapa hari ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, antara 6 sampai 72 jam setelah install atau cedera terjadi ya, kalau kemudian itu tidak dilakukan tindakan apapun ya, maka akan terjadi kematian sel. Artinya ya otaknya betul-betul sudah mati ya, nggak bisa diperbaiki, terjadi apoptosis dan juga itu sudah rusak gitu ya. Terjadi kemudian brain injury. Nah, sehingga kita butuh intervensi ya pada saat ini nih usia 6 sampai 72 jam ya, supaya ya fase sekunder ini tidak terus berlanjut ya. Jadi baru nekrosis saja, tetapi belum sampai ke apoptosis. Ada fase primer, ada fase laten 6 sampai 72 jam ya, kemudian ada fase sekunder. Jadi ada salah satu terapi yang disebut sebagai terapi hipotermi ya, jadi pendinginan ya, dimana harapannya ya, setelah bayi itu didinginkan, kalau kita dingin, metabolisme kita akan turun, termasuk juga metabolisme di otak ya. Jadi diharapkan produksi radikal bebas, nitrik oksid itu juga akan kemudian turun ya. Nah, ini yang tadi akan, kalau itu dibiarkan, itu akan menambah kerusakan otak yang sudah terjadi ya. Sehingga prinsipnya terapi hipotermi ini akan diharapkan bisa mencegah dan memperlambat kaskade kerusakan otak yang sudah berjalan ya. Tetapi untuk otak ataupun sel yang sudah mengalami kerusakan itu dia sifatnya tetap irreversibel. Jadi artinya ya, yang ini kan sudah ada kerusakan yang terjadi ya. Dengan terapi hipotermi yang kita lakukan pada 6 sampai 72 jam setelah cedera otak hipoksemi yang terjadi gitu ya, diharapkan ini berhenti di sini, jadi tidak sampai makin luas dan terjadi apoptosis. Sehingga encefalopati yang terjadi ya itu tidak semakin berat. Jangan ada enaknya, please. Ya. Jadi untuk hipotermi ini sendiri ya dilakukannya berapa lama? Ya, dilakukannya selama 72 jam. Ya. Apa yang kita lakukan? Bayinya akan dikondisikan dalam suhu antara 33,5 sampai 34,5. Jadi suhu normal tubuh kita adalah 3,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Hipotermi itu adalah menurunkan suhu tubuh kita hingga ke 33,5 sampai 34. Jadi betul-betul dingin. Ya. Nah, selama berapa lama? Selama 72 jam. Ya, jadi selama 3 hari si bayi itu akan kita dinginkan, ya, suhunya kita turunkan, ya, sehingga nanti pada akhirnya setelah 72 jam, ya, proses itu berhenti, ya, proses fase kerusakan otak itu akan berhenti, ya. Dan bayi akan kemudian dihangatkan secara bertahap. Ya, setelah 72 jam. Jadi setelah hari ketiga kita akan hangatkan bayi. Nah, resiko dari terapi hipotermi ini sendiri apa? Ya sama dengan populasi yang mungkin lebih besar ya, bahwa kalau kita kedinginan ya, yang akan terjadi ya selain metabolisme itu turun, mungkin juga akan mengalami kegagalan organ yang lain. Sehingga terapi hipotermi ini harus dengan proses pemantauan ya di perawatan intensif ya, karena kita harus memantau
atau kerja organ yang lain, apakah kemudian terjadi masalah? Oke, jadi karena ini slide-nya yang terakhir ya. Ya, sebenarnya ada slide yang revisi yang ada gambaran berarti ke martabak dulu masuknya. hipotermi, ya, ada gambarnya. Ya. Tempat ya? Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran ya. Jadi prinsip untuk pada asisia adalah satu, teman-teman harus menegakkan dulu kapan ini benar asisia atau tidak. Kemudian yang kedua, setelah asisia itu ditegakkan, yang kedua adalah mencari tahu terjadi ensefalopati atau tidak. Setelah terjadi ensefalopati, nanti kemudian dipastikan kembali ya terjadi ensefalopati yang severitasnya seperti apa? Apakah dia sedang atau berat? Untuk terapi hipotermi ini hanya sementara ini kita kerjakan di pasien dengan ensefalopati yang sedang sampai berat. Ya, dengan bayi di atas 36 minggu. Jadi kalau bayinya prematur, untuk saat ini belum ada evidence yang kuat untuk tetap melakukan hipotermi. Jadi kalau yang bayi prematur mengalami asisia, apa yang dilakukan? Ya kita hanya memantau kerusakan otak yang terjadi, kita nggak bisa melakukan apapun. Ya, sehingga pencegahannya supaya kerusakan otak tidak terjadi adalah mulai dari antenatal, ya, supaya tidak ada gangguan hipoksia perinatal yang terjadi pada bayi-bayi yang akan lahir nanti. Sampai di sini ada pertanyaan untuk masalah asisia? Ada pertanyaan? Ya. Orang udah lemas ya. Ya. Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah kapan asisia didiagnosis dulu? Ya. Jadi apakah di 60 detik pertama atau setelah kita resusitasi bayinya? Ya. Jadi asisia ya itu didiagnosa itu setelah kita selesai resusitasi. Gitu. Ya, 60 menit kan 1 jam. Ya, kita diharapkan resusitasi ya jangan sampai 1 jam itu ya. Ya. Jadi kalau bayinya lahir itu kita bukan diagnosis dia asisia apa enggak, bukan. Begitu bayinya lahir, apa yang harus kita lakukan hanya menilai si bayi ini tetap sama. Ya, yang di atas. Ya, jadi yang merah ini ya. Apakah dia nangis apa enggak, napas apa enggak? Cuman itu doang. Napas apa enggak, tonusnya baik atau enggak. Penilaiannya hanya di situ. Untuk apa? Untuk memutuskan kita akan bantu bayinya napas apa enggak? Belum Gitu. Jadi setelah bayi lahir, nilai 3 hal itu. Ya, untuk memutuskan kita mau resus apa enggak, kita mau bantu napas bayinya apa enggak. Kalau ternyata memang bayi butuh dibantu napas, maka kita lakukan langkah resusitasi ini sesuai dengan alurnya, gitu ya. Kalau butuh sampai ngasih obat adrenalin, ya kasih adrenalin. Selesai itu, gitu kan ya, baru kita recall lagi. Baru kita recall lagi. Bayinya tadi lahir nggak nangis, apakah dia itu masuk asisia apa enggak? Masuk ke kriteria asisia tadi. Jadi diambil agilital pusatnya, kemudian kita nilai agarnya, ya. Nilai agar kan juga tidak di setelah bayi lahir, maksudnya tidak segera setelah bayi lahir. Nilai agar paling awal di mana? Kapan kita menilai agar pertama kali?
di skilab kemarin, semester kemarin ya, yang blog sebelumnya. Paling awal sekali nilai Abgar di menit keberapa setelah bayinya lahir? Biar aja. Ih kasihan anjir. Ya udah. 1 menit pertama ya, jadi artinya menit pertama setelah bayinya lahir kita baru nilai Abgar Hilang lagi nape. ya, nilai Abgar APGAR ya kan, respirasinya gimana, appearance-nya seperti apa, itu nilai Abgar. Yang menilai siapa? Yang menerima bayi siapa? Jadi seharusnya tim penerima bayi ya, kalau udah belajar skilab untuk resusitasi minimal sekali kan ada 3 orang minimal banget, 1 leader yang mimpin, 2-nya asisten di kanan sama di kiri bayi. Yang ideal kan leader harusnya berempat, ada 1 orang lagi yang melakukan dokumentasi. Dokterku tuh bilang Nah seharusnya dialah yang menilai Ya kan? ya, kita sibuk nih laki-laki gitu pas filmnya itu. ya, harusnya dialah yang menilai saat itu Abgar menit pertamanya berapa. Jadi tidak retrospektif, Udah diambil. bukan setelah resusitasi baru ingat-ingat tadi pas semenit gimana ya bayinya, udah napas belum ya, masih biru enggak ya gitu. Bukan seperti itu harusnya. Jadi ada orang yang dia nggak ngapa-ngapain tetapi dia melihat semua proses resusitasi itu dan melihat kondisi bayinya gitu. Jadi menit pertama itu pertama kali ngecek Abgar skor itu berapa. Nah ya, makanya kalau yang di Amerika dia nggak butuh tuh 5 menit. Kriterianya kan bukan di 5 menit. Kriterianya ada di mana? Ada 12 orang. Yang 0 sampai 3 itu? Nih ya, itu di menit ke-5 gitu ya. Dan itu benar-benar apa namanya, onset saat itu gitu, penilaian saat itu, tidak bukan retrospektif. Di kita karena penolong persalinan, penolong bayinya cuma 2 biasanya banyak kan retrospektif. Jadi setelah selesai gitu ya resusitasi baru diingat-ingat 5 menit tadi setelah lahir bayinya udah napas belum? Gitu. Makanya dibikin kriteria yang jauh lebih longgar. Pada saat menit ke-10, kira-kira 10 menit setelah kita resusitasi bayinya masih butuh ventilasi apa enggak? Itu ceritanya ya. Makanya standar yang ada di negara lain itu selalu mengalami penyesuaian adaptasi gitu ya dibandingkan dengan kita, karena kebanyakan sebagian besar pada saat bayi lahir itu yang mau cuma 2, kadang cuma 1 gitu ya. Kalau di praktek bidan mandiri, bidannya nolong persalinan, yang nolong nanti bayinya siapa? 1 orang doang gitu. Bahkan nggak ada asistennya. Boro-boro dia mikir tadi nilai Abgarnya berapa gitu. Yang ada dia fokus untuk resusitasi. Jadi seperti itu. Jadi bayi lahir yang dinilai tetap dia nangis apa enggak, hanya salah satu 3. Tapi pada saat kita mau pindah bayinya, ini bayi tadi beneran asisnya apa enggak, kembalikan ke kriteria. Jadi ngalamin pipisnya keluar enggak, dia kejang apa enggak, atau setelah resusitasi kesadarannya balik enggak. Jadi bayinya tuh bangun gitu ya, atau dia tetap koma gitu ya misalnya. Refleksnya gimana? Harusnya bayi ya kalau bagus refleks hisapnya ada gitu ya, tapi ini kok jadi nggak ada atau melemah gitu. Jadi setnya adalah bayi lahir, nilai butuh resusitasi apa enggak gitu ya. Kemudian setelah itu nilai dia tadi asisnya apa enggak. Kalau dia asisnya nilai komplikasi salah satunya itu ensefalopatinya muncul atau tidak, HIE-nya muncul atau enggak gitu ya. Nah, jadi ensefalopatinya muncul atau tidak. Setelah menilai ensefalopatinya muncul atau tidak, severitasnya berapa, sedang atau berat. Kalau sedang atau berat baru masuk
oke, dia butuh hipotermi. Begitu. Jadi yang menghangatkannya itu ada di posisi resusitasi. Ya. Setelah resusitasi selesai, misal Anda itu bekerja di jam fasilitas terbatas, Anda yakin butuh hipotermi, maka saat itu juga Anda memulai hipotermi pasif. Jadi warmernya dimatikan, dimulai pendinginan saat itu juga, gitu. Ya, oke. Ya, betul. Ya, setelah kita dinginkan akan resusitasi lagi nggak? Iya, mungkin saja itu terjadi. Ya, mungkin aja itu terjadi. Ya, kita harus mengajukan hipotermi. Salah satu kontraindikasi hipotermi, ya, itu kalau ada perdarahan, kata dia ada kemungkinan dia perdarahan ya di multi organ. Jadi kalau dia ada berdarah begitu, kita boleh menghentikan hipotermi karena nggak ada Siapa? Wah gila. ya, dia akan mungkin lebih cepat mati karena perdarahannya daripada melanjutkan hipotermi. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih.